Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video ini. Perkenalkan, nama saya Dwi Fitriani, mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, program studi administrasi publik dengan NIM 666130022. Yang terhormat Ibu Ayuning Budiati selaku dosen pengaku mata kuliah Governance Digital. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview artikel yang dibuat oleh Ibu Ayuning Budiati terkait dengan e-government dan e-governance can it improve in Indonesian public service. Langsung aja kita review artikelnya. Jadi di sini itu ada masalah penelitian. Yang pertama, pelayanan publik belum efisien, efektif, dan transparan. Di Indonesia, pelayanan publik masih belum berjalan secara efisien dan transparan. Banyak proses birokrasi yang lambat dan sulit dipantau oleh masyarakat. Yang kedua itu, e-government belum optimal. Meskipun sudah ada penerapan e-government, pada kenyataannya fungsinya masih sebatas menyediakan informasi. Selanjutnya ada infrastruktur digital yang tidak merata, di mana di beberapa wilayah, terutama di daerah terpencil, infrastruktur internet dan teknologi informasi belum memadai. Hal ini membuat penerapan e-government berjalan tidak seimbang di seluruh Indonesia. Yang kedua itu ada urgensi penelitian. Yang pertama, maraknya korupsi dan pungli, di mana pelayanan yang lemah menimbulkan ruang bagi praktik korupsi dan pungli. Jika pelayanan publik tidak transparan, sulit bagi masyarakat untuk memonitor dan melaporkan ketidakberesan. Yang kedua itu rendahnya kualitas pelayanan publik, di mana kesenjangan dalam kualitas pelayanan publik mengakibatkan ketidakadilan, di mana hanya sebagian masyarakat yang mendapatkan pelayanan yang baik sementara yang lain tertinggal. Yang ketiga itu tantangan geografis dan demografis. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki tantangan geografis yang unik, sehingga solusi digital yang terintegrasi menjadi pilihan tepat untuk meratakan akses pelayanan di seluruh wilayah. Dan yang terakhir itu perlu sistem digital untuk transparansi dan efisiensi. Dengan sistem digital yang handal, diharapkan birokrasi dapat berjalan lebih efisien, transparansi, dan akuntabel. Yang ketiga itu ada studi pustaka. Yang pertama, United Motion menguraikan tahapan perkembangan e-government dari hanya memberikan informasi hingga mencapai transformasi digital penuh. Yang kedua, definisi dari World Bank tentang efisiensi dan transparansi. Konsep efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik diuraikan oleh World Bank sehingga kita bisa mengukur dampak e-government. Yang ketiga ada Will and Ross tentang e-governance. Teori ini menekankan peran pengelolaan teknologi informasi agar mendukung kebijakan publik secara optimal. Selanjutnya ada model 4 tahap oleh Laini dan Lee. Model ini membagi e-government menjadi 4 tahap, yaitu informasi, interaksi, transaksi, dan transformasi, di mana memberikan gambaran yang jelas tentang perkembangan sistem digital dalam pemerintahan. Kemudian ada hasil penelitian. Hasil penelitian yang pertama, hanya 19% masyarakat merasakan e-gov. Data survei menunjukkan bahwa hanya sekitar 9% masyarakat yang merasakan manfaat langsung dari e-government. Yang kedua, website pemerintah daerah kurang update, di mana banyak website milik pemerintah daerah yang tidak diupdate secara rutin, sehingga tidak mendukung partisipasi masyarakat dengan fitur interaktif. Kemudian, studi kasus daerah sukses, di mana di sisi positif ini, daerah seperti Kutai Timur dan Takalar telah menunjukkan hasil yang cukup baik dengan menerapkan sistem digital yang interaktif untuk pelayanan publik. Dan yang terakhir itu ada kementerian yang baru tahap informasi, di mana sebagian besar kementerian pusat hanya menggunakan situs mereka untuk menyajikan data tanpa adanya layanan transaksional yang dapat meningkatkan efisiensi pelayanan.
Kemudian ada rekomendasi. Rekomendasi yang pertama itu infrastruktur desa harus ditingkatkan. Yang kedua, literasi dan pelatihan sumber daya manusia. Yang ketiga, standarisasi website pemerintah daerah. Yang keempat, koordinasi antar instansi dan pusat. Dan yang terakhir itu sistem transaksi online. Kemudian yang terakhir itu ada kesimpulan. E-government di Indonesia masih berkembang. Terbukti baru 9% masyarakat yang merasakan manfaatnya, dan sebagian besar situs pemerintah masih sebatas penyediaan informasi. Beberapa daerah seperti Kutai Timur dan Takalar sudah sampai tahap transaksi. Namun, tantangan seperti pengolahan situs, koordinasi, dan standarisasi masih ada. Untuk itu, dibutuhkan peningkatan infrastruktur TIK, sumber daya manusia, dan tata kelola TI yang mempertimbangkan nilai lokal agar e-government dapat berjalan optimal. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.